Hakadha. Termasuk itu pesan imam besar. Ya, kalau ente di satu majelis, jangan pernah merasa paling tinggi di majelis tersebut. Jangan pernah merasa paling hebat gara-gara kita yang ceramah, atau kita merasa yang paling hebat, yang paling tinggi. Enggak, lihat diri kita yang paling bawah, lihat diri kita sebagai yang paling rendah yang ada di majelis itu. Pandang semua yang hadir dengan pandangan kasih sayang mereka umatnya Rasulullah SAW. Hakadha wurrath. Begitu pula pewarisnya baginda Nabi besar Muhammad SAW. Ini ada bicara nih, pembahasan tentang ghibah. Langsung yang ada di otak, oh ini buat si fulan nih. Ada pembahasan tentang jangan sombong, oh ini buat si fulan nih. Ada pembahasan tentang jangan pelit, oh ini buat si fulan. Emang pelit orangnya tuh si fulan tuh. Jadi lupa sama dirinya. Buat ente yang mana? Kok bisa sampai-sampai kalau ditinggalkan khutbahnya nggak sah? Padahal banyak tema lain. Kenapa kok takwa? Karena saking dalamnya peran takwa dalam hidup kita, saudara. Oh, kalau semua umat Islam bertakwa, jadi surga nih dunia. Semua manusia bertakwa, dunia jadi surga. Kenapa para habaib? Ada yang rela sampai masuk penjara buat amar ma'ruf nahi munkar, nyampaikan kebenaran. Motifnya nih rahmah. Dorongannya, caranya mungkin kadang-kadang keras. Penyampaiannya mungkin kadang-kadang tegas, tapi dorongannya rahmah, kasih sayang. Rahmah itu apa sih? Iradatu usulil khair, iradatu isalil khair. Bagaimana caranya kebaikan ini sampai? Sekarang baru kita mulai masuk ke pembahasan di dalam kitab Al-Atiyah Al-Haniyah. Wa ba'du fa ya ayyuhal akhus salih. Ini Habib Ali bin Hasan lagi ngomong. Mudah-mudahan kita termasuk yang disebutin nih sama beliau nih. Fa ya ayyuhal akhus salih, wahai saudaraku yang saleh. Saleh ini artinya Al-Imam Al-Jurjani dalam ta'rifat, as-saleh ay al-khalis min kulli fasid, yang bersih dari segala kerusakan. Karena kemaksiatan itu adalah bentuk kerusakan, kefasikan itu adalah bentuk kerusakan. Maka as-saleh kata Imam Al-Jurjani adalah al-khalis min kulli fasid, yang bersih dari segala kerusakan. Orang kalau bersih dari segala kerusakan maksiat, kerusakan kemunkaran, maka disebut sebagai orang saleh. Al-awaddun nasih, duhai saudaraku yang saleh, yang awad. Awad ini artinya mahbub atau muhib, mencintai dan dicintai. Al-awad, mencintai dan dicintai. An-nasihu, bisa diartikan an-nasihu di sini artinya yang suka memberikan nasihat. Tapi bisa juga an-nasihu diartikan di sini an-nusuh bima'na al-khulus. Khulus ay khalis, murni, tulus. Ya, yang mencintai secara tulus, yang mencintai secara murni, itu artinya al-awaddun nasih. Nah, jadi duhai saudaraku yang saleh, yang mencintai dan dicintai secara murni dan tulus. Ada huwa nasih. Apa yang beliau mau sampaikan, mudah-mudahan kita termasuk yang beliau sebutkan tadi nih. Nah, karena beliau lagi ngomong sama kita yang lagi baca kitabnya sekarang. Beliau nyebut duhai saudaraku yang saleh, yang baik, yang mencintai dan dicintai. Mudah-mudahan walaupun kita nggak pantas nyendang ini semua, tapi berkat Habib Ali bin Hasan Allah jadikan kita seperti ini, mudah-mudahan. Apa wasiatnya? Inni usika wa nafsiya bitaqwallah. Aku berwasiat untukmu dan untuk diriku bitaqwallah, takwa kepada Allah Subhanahu. Nah, ini akhlak adabnya ulama. Ya, wasiat selain buat yang hadir, tapi wasiat buat dirinya sendiri. Jadi orang-orang soleh, para aulia itu seperti dikatakan oleh Imam Al-Haddad di kitab Qasidahnya. Mereka ketika menasihati, makanya nasihatnya masuk ke hati. Kenapa? Di antara adab akhlak mereka ketika menasihati, itu menasihati untuk dirinya sendiri sebelum yang lainnya. Dan itu betul-betul bukan sekedar retorika, bukan sekedar teori, tapi mereka lakukan. Makanya Imam Al-Haddad dalam Qasidah Ainiyahnya mengatakan, wal qasdu dzikru nasihatin wa wasiyatin lin nafsi wal ikhwani idh kanu ma'i, kata Imam Al-Haddad. Ya.
Aku nih ngarang gosida di panjang lebar, nih ngarang gosida di panjang lebar, gosida ini ya yang dalamnya isinya luar biasa, dijabarkan oleh Habib Ahmad bin Zain al-Habsyi jadi satu kitab tebal. Kata Habib Imam al-Haddad dengan ketawaduannya, wal qasdu dzikru nasihatin wa wasiyatin li nafsi. Tujuanku nulis bait-bait syair ini wal qasdu dzikru nasihatin wa wasiyatin, pengen ngasih nasihat, pengen ngasih wasiat. Nasihat wasiatnya buat siapa? Li nafsi, buat diriku sendiri. Wa ikhwani, daru buat saudara-saudaraku, idkanu ma'i, yang mana mereka ada bersamaku. Nah, ini adabnya, adabnya orang-orang saleh. Nah, makanya di sini kata Habib Ali bin Hasan, usika wa nafsi, aku wasiat untuk kamu dan untuk diriku, bitaqwallah, dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini jadi tamparan sebenarnya buat kita. Berapa banyak diantara kita yang hadir majelis, ya, begitu hadir majelis dengar nasihat, tapi yang ada di otaknya, di pikirannya apa? Oh, ini ada bicara nih, pembahasan tentang ghibah. Langsung yang ada di otak, oh ini buat si fulan nih. Ada pembahasan tentang jangan sombong, oh ini buat si fulan nih. Ada pembahasan tentang jangan pelit, oh ini buat si fulan. Emang pelit orangnya tuh si fulan tuh. Jadi lupa sama dirinya. Buat ente yang mana? Buat ente yang mana? Paham? Jangan sampai kita begitu. Ini Habib Ali bin Hasan nitip dikit nih, kata sedikit usika wa nafsi, tapi ada pesan di balik itu. Aku wasiat untukmu dan untuk diriku. Sekelas Habib Ali bin Hasan saja, seorang wali besar, ulama besar, sekelas Al-Imam Al-Haddad saja. Al-Imam Al-Haddad itu yang mengatakan ya dirinya sampai akhir hayat nggak ada satupun sunnah Rasulullah yang ditinggalkan oleh Imam Al-Haddad, saudara. Ma min sunnatin min sunnah Rasulullah wa amiltu biha. Tidak ada sunnah daripada sunnahnya Rasulullah kecuali beliau udah ngamalin. Zaman masih kecilnya aja sholat sunnahnya udah 500 rakaat, saudara. Tapi meski demikian ketika ngasih nasihat, ini nasihat buat diri saya dan buat saudara-saudara saya yang mau denger. Alhamdulillah kalau mau denger. Nah, kok kita yang banyak dosa, yang amalnya masih pas-pasan, begitu hadir majelis malah sibuk nyari ini nasihat buat siapa? Ini buat siapa? Oh, ini buat Nono. Oh, ini buat itu. Buat ente mana? Yang buat diri ente mana? Yang buat perilaku ente yang mana? Sampai sini jelas ya. Jadi ini jadi tamparan buat kita. Orang-orang soleh begitu. Nasihat buat diri saya dan buat semua yang hadir. Makanya saya diajarkan oleh guru kami Al-Habib Segaf Baharun hafizahullah ta'ala, dan diajarkan juga oleh imam besar. Beliau pernah nyampein pesan ini waktu awal-awal saya terjun ceramah, baru pulang dari Hadramaut, beliau di Mekah, beliau kirim pesan nih. Salah satu pesan beliau ketika ceramah, Hanif, ya banyak beliau pesan, banyak, berusaha sebisa mungkin tepati janji, jangan nggak tepati janji selama nggak ada udzur, jangan nggak tepati janji, ya, jangan pernah narif kalau ceramah. Itu wasiat dari awal saya terjun ceramah itu udah diwasiatin itu, saudara. Jangan pernah narif, apapun yang diberikan oleh siapapun yang undang, alhamdulillah. Jangan pernah mengharap dunia, jangan berkana begini, jangan begitu. Jangan pernah merasa kita yang paling baik, mentang-mentang kita yang menasihati di sini terus kita merasa kita yang paling baik. Enggak. Nah, ini diajarkan nih oleh guru-guru kita. Imam Al-Haddad itu kalau mau nasihatin orang, ya, beliau ngelihat dulu pada dirinya, merasa dirinya yang paling rendah yang ada di tempat itu. Itu yang diajarin salafun saleh. Karena kata Imam Al-Ghazali, selama orang masih menganggap ada orang lain yang lebih rendah dari dia, berarti masih sombong tuh. Nah, salah satu buktinya apa? Kalau dia melihat dirinya paling rendah, nasihat ini lebih dulu ditujukan untuk dirinya sebelum yang lain. Hakada. Termasuk itu pesan imam besar. Ya, kalau ente di satu majelis, jangan pernah merasa paling tinggi di majelis tersebut. Jangan pernah merasa paling hebat gara-gara kita yang ceramah, atau kita merasa yang paling hebat, yang paling tinggi. Enggak, lihat diri kita yang paling bawah, lihat diri kita sebagai yang paling rendah yang ada di majelis itu. Pandang semua yang hadir dengan pandangan kasih sayang, mereka umatnya Rasulullah SAW. Hakadha wurrath, begitu pula pewarisnya baginda Nabi besar Muhammad SAW. Apa wasiatnya di sini? Bitaqwallah. Di awal kitab Al-Habib Ali bin Hasan mewasiatkan kita untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala.
yang mana wasiat Rabbil Alamin, wasiat dengan takwa kepada Allah merupakan wasiatnya Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam, fi kitabihil mubin, di kitabnya yang menjelaskan, yang terang benderang, lil awwalina wal akhirin, wasiatnya Allah Subhanahu wa taala lil awwalin, kepada orang-orang terdahulu, wal akhirin, dan kepada orang-orang yang adanya pada akhir masa ini. Ini isyarah kepada firman Allah Subhanahu wa taala, walaqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah. Ya Allah di Al-Quran mengatakan walaqad wassayna alladhina utul kitaba, dan kami telah wasiatkan mereka yang telah diberikan kitab, umat-umat terdahulu, min qablikum, dari umat-umat sebelum kalian, wa iyyakum, dan kepada kamu, kata Allah Subhanahu wa taala, kepada kalian wasiatnya sama, mau dulu mau sekarang, mau umat Rasulullah mau umat sebelum Rasulullah, wasiatnya an ittaqullah, supaya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa arti takwa? Wahya ibaratun an ijtinabi ma nahallahu anhu wa fi'li ma amarallahu bih. Kesimpulannya, gampangnya, sederhananya makna takwa yang kita sering dengar, ijtinabi ma nahallahu anhu, menghindari apa yang Allah larang, wa fi'li ma amarallahu bih, dan melakukan apa yang Allah perintahkan. Ini dua sisi ketakwaan. Jadi takwa satu sisi menghindari larangan Allah, sisi lain mematuhi perintah Allah. Mana yang lebih susah? Nurut perintah atau ninggalin larangan? Mana yang lebih susah? Mentaati perintah atau ninggalin larangan? Ninggalin larangan lebih berat, kata ulama. Jadi sabar itu, yang namanya sabar, kita segala sesuatu butuh sabar. Urusan dunia aja yang fana, yang bakal kita tinggalin, harus sabar, apalagi urusan akhirat. Sabar itu ada 3 tingkatan. Tingkatan yang paling gampang, pertama sabar atas musibah. Ini 3-tiganya tingkatan ini, innama yuwaffas sabiruna ujurahum bighairi hisab. Ya, sabar itu, orang yang sabar pahalanya nggak ada batasnya. Sebagaimana sabar itu nggak ada ujungnya, pahalanya nggak ada batas. Nah, sabar itu kata ulama ada 3 tingkatan. Yang pertama as-sabru 'alal bala wal musaib, sabar ngadepin musibah. Sabar ini yang paling ringan. Tingkatan sabar yang paling ringan ini justru kita pikir paling berat, justru ini tingkatan sabar yang paling ringan. Sabar dalam menghadapi musibah. Kemudian tingkatan sabar berikutnya, sabar di dalam menjalankan ketaatan. Mau bangun sholat subuh dalam keadaan baru tidur sejam, bangun sholat subuh mesti wudhu. Belum lagi bawa bapak ibu-ibu yang kadang-kadang malamnya hadas besar, mesti bangun subuh-subuh, mesti mandi besar. Sabar nggak butuh? Butuh sabar nggak? Sabar. Ada sabar ala ta'ah, sabar atas ketaatan. Sabar, butuh sabar. Berat, ini lebih berat dari sabar ngadepin musibah. Untuk istiqomahnya ya, lebih berat dari sabar ngadepin musibah, karena musibah sekali-sekali, tapi kalau sabar dalam ketaatan mesti terus-terusan, lebih berat ya. Nah, yang paling tinggi levelnya sabar menghadapi maksiat, untuk meninggalkan maksiat, itu paling tinggi levelnya tuh. Kadang-kadang ada orang kuat sabar meninggalkan ngadepin musibah, kuat. Begitu menjalankan ketaatan sabar, kuat, dia sholatnya rajin, istiqomah, puasanya rajin. Tapi begitu ngadepin maksiat, apalagi nggak ada yang ngelihat, langsung kalah sabarnya. Berat, nggak mudah ya ikhwan. Sabar yang ketiga ini berat, nggak mudah ya ikhwan. Nah, makanya sisi ketakwaan ijtinabi ma nahallahu anhu, meninggalkan apa yang Allah larang, wa fi'li ma amarallahu bih, dan melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa syarhu dzalika wadihun min al-kitab al-aziz sunnatul gharra. Saya kira saya nggak perlu panjang lebar ya bahas tentang takwa. Intinya wasiat ini perlu direnungi. Ya, taqwa ilahil alamin fa innahu 'izzun wa hisnun fid dunya wal marja'i fiha ghina ad-darain fastamsik biha walzam tanal ma tashtahihi wa tad'i, kata Imam Al-Haddad. Taqwa ilahil alamin fa innahu 'izzun wa hisnun fid dunya wal marja'i. Pegang tuh takwa, pegang bener, apa yang Allah perintahin jalanin, apa yang Allah larang tinggalkan, pegang baik-baik. Kenapa? Fa'innahu izzun, karena di balik ketakwaan ada segala kemuliaan. Sebagaimana dengan meninggalkan ketakwaan, di situ sumber kehinaan, saudara. Fa'innahu izzun wa hisnun,
Dan takwa ini adalah benteng kita buat bahagia dunia akhirat, ikhwan. Fid dunya, baik di doa dunia, wal marja'i, atau di akhirat tempat kita kembali nanti. Fiha ghinad darin, di balik ketakwaan ada ghinad darin, ada kekayaan di dunia dan di akhirat. Fastamsik biha, maka pegang erat-erat ini ketakwaan, pegang, jangan dilepas. Maka kalau kita pegang teguh ketakwaan, apa kata Imam Al-Haddad, tanal ma tashtahihi wa tad'i, engkau akan dapatkan apa yang kau pengen, engkau harapkan, yang kau inginkan, insya Allah diberikan oleh Allah Subhanahu. Syaratnya apa? Kuncinya takwa. Mau hidup selamat, kuncinya takwa. Hidup bahagia, kuncinya takwa. Hidup berkah, kuncinya takwa. Patuh perintah Allah, jauhi larangan Allah. Sederhana, simpel. Ya, makanya ini saking pentingnya ini pesan sampai-sampai dijadikan rukun khutbah. Khutbah nggak sah kalau nggak ada wasiat takwa. Untuk apa? Itu bukan sekedar formalitas. Wasiat takwa ini dijadikan rukun khutbah bukan sekedar formalitas, bukan sekedar cuma angin berlalu begitu saja, supaya betul-betul kita resapin. Karena nggak usah banyak-banyak nasihat. Ini aja ente bisa jalanin bahagia, udah hidup ente. Ini aja ente bisa pegang senang, udah hidup ente. Nggak usah jauh-jauh. Nah, jadi jangan pernah berpikir wasiat bitakwa dalam khutbah itu cuma formalitas. Pikirkan, renungkan jauh-jauh. Kok bisa sampai dijadikan rukun? Kok bisa sampai-sampai kalau ditinggalkan khutbahnya nggak sah? Padahal banyak tema lain. Kenapa kok takwa? Karena saking dalamnya peran takwa dalam hidup kita, saudara. Oh, kalau semua umat Islam bertakwa, jadi sorga nih dunia. Semua manusia bertakwa, dunia jadi sorga. Karena kalau orang bertakwa, nggak ada yang mencuri. Orang bertakwa, nggak ada yang korupsi. Orang bertakwa nggak ada yang ngezalimin orang lain. Orang bertakwa nggak ada yang ngebunuh. Orang bertakwa nggak ada yang nindes. Orang bertakwa nggak ada yang nyaci maki orang lain bighairi hak, tanpa kebenaran. Orang bertakwa dan seterusnya. Kenapa ini kekacauan semua bisa terjadi? Gara-gara ditinggalkan takwa. Jadi takwa ini sumber kebaikan, ninggalkan takwa sumber bencana. Sumber bencana. Kenapa korupsi? Karena dia nggak bertakwa. Kenapa nyolong? Karena dia nggak bertakwa. Kenapa sampai berzina? Nggak bertakwa. Kalau dia bertakwa nggak terjadi itu semua itu. Nggak ada hak yang dirampas, nggak ada orang yang dizalimin, nggak ada darah yang ditumpahkan. Kenapa itu bisa semua terjadi? Akar masalahnya gara-gara ninggalkan takwa. Makanya ikhwan, ini jangan dianggap enteng. Wasiyah bitakwa, wasiyah supaya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Renungi baik-baik ya ikhwan. Setiap kita dengar di khutbah Jumat, ini wasiat bukan sekedar wasiat dari khatib, tapi ini wasiatu Rabbil Alamin lil awwalin wal akhirin. Wasiahnya Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang terdahulu dan orang-orang yang ada di akhir zaman ini dan orang-orang yang akan datang. Wasiat buat semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi jangan dilihat itu sebagai wasiat yang keluar dari mulut khatib, apalagi sekedar dilihat itu sebagai formalitas, tapi lihatlah itu sebagai sumber kebaikan, sumber kebahagiaan, sumber segala yang diridhai oleh Allah Subhanahu. Makanya kalau bicara takwa, patuh kepada perintah Allah, jauh kepada larangan Allah. Penjelasannya semua yang ada di Al-Quran, semua yang ada di hadis. Semua yang ada di Al-Quran di hadis tujuannya mendorong kita buat takwa. Semua perintah Allah, perintah Nabi, semua larangan Allah, larangan Nabi, ini adalah garis-garis rambu-rambu yang mengantarkan kita kepada takwa. Makanya kata Imam Ali bin Hasan mengatakan, wa syarhu dzalika, penjelasan takwa itu, wa syarhu dzalika, dzalika kembali ke takwa itu. Penjelasan takwa itu wadihun, jelas, minal kitabil aziz, dari Al-Qur'an yang mulia, was sunnatil gharra, na'am, dan dari sunnahnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terang benderang, wa aqwali salaf wal khalaf, begitu juga perkataannya ulama, baik ulama salaf atau ulama khalaf. Ini kata-kata salaf atau khalaf, ya, ini sedikit saya jelaskan.
Ini kita memahaminya tergantung mau pakai perspektif apa. Kalau kita pakai perspektif umumnya, ulum Islamiyah, ilmu-ilmu Islam secara umum seperti ilmu hadis, ilmu akidah, yang dimaksud generasi salaf itu 3 generasi pertama. Generasi sahabat, generasi tabi'in, generasi tabi'it tabi'in, atau 3 abad pertama itu salaf tuh. Yang disebutkan oleh Nabi, khairul qurun qarni, tsumma alladhina yalunahum, tsumma alladhina yalunahum. Itu disebut generasi salaf. 3 abad pertama. Berarti setelah 3 abad tersebut, kalau mau pakai perspektif ini nggak disebut sebagai salaf. Kalau pakai perspektif ini ya, ilmu hadis, Imam Al-Haddad nggak disebut salaf. Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas nggak disebut sebagai salaf. Yang disebut salaful ummah, generasi salaful ummah itu 3 abad pertama. Ini perspektif ilmu hadis, perspektif ilmu akidah, Ahlussunnah wal Jamaah yang banyaknya di umumnya dipakai di kitab-kitab ilmu. Itu dia. Kalau disebut generasi salaf 3 abad pertama. Sisanya maka disebut sebagai khalaf. Sisanya sebagai khalaf. Nah, ada juga menurut sebagian ulama yang dimaksud dengan salaf adalah ma qabla Imam Al-Haddad. Nah, kalau nggak salah ma qabla Imam Al-Haddad. Apa ma qabla Imam Al-Haddad wala ma qabla Imam Al-Haddad, insyaallah. Nanti saya pastikan lagi. Ya, menurut definisinya umumnya para habaib yang ada saat itu, sebut salaf adalah ma qabla Imam Al-Haddad, generasi yang sebelum Imam Al-Haddad. Nah, setelah Imam Al-Haddad maka nggak disebut salaf. Ini menurut perspektif yang kedua. Nah, menurut perspektif yang ketiga, ini yang lebih umum nih, yang ini yang sekarang kita kebanyakan pakai. Kata-kata salaf itu diartikan untuk apa ya? Pendahulu, pokoknya ngeduluin kita. Salafa itu ngeduluin kita artinya. Nah, kata-kata salaf berarti yang ngeduluin kita. Siapa yang ulama-ulama yang udah ngeduluin kita, walaupun yang belum lama, Habib Ali Bungur, Habib Ali Kuitang, ya, dan seterusnya, Habib Salim bin Jindan, dan semuanya yang udah ngeduluin kita, maka bagi kita beliau-beliau adalah salaf. Ini yang saat ini banyak kan kita pakai dalam pembicaraan kita. Bagi kita mereka adalah salaf. Nah, sedangkan setelah kita maka disebut khalaf. Jelas atau tidak? Jadi kalau ada orang bicara ngikutin salaf, yang ini maksud salaf yang mana dulu nih? Pakai perspektif apa nih? Nah, dan tergantung bicara itu udah omongannya dari siapa. Nah, jadi mesti diperjelas. Nah, dan di sini disebutkan oleh Al-Habib Ali bin Hasan, maka penjelasan tentang takwa tersebut, penjelasannya ya dijabarkan di dalam Al-Quran, Sunnah, perkataan salaf, perkataan khalaf. Maka falaysa yuhtaju ba'dal iyan ilal bayan. Maka setelah kita melihat nggak butuh lagi penjelasan. Apa yang kita lihat udah lebih kuat daripada apa yang dijelaskan, karena semuanya gamblang terang benderang. Nggak perlu kata Habib Ali bin Hasan saya jelaskan secara panjang lebar. Kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Faham? Insya. Biar baca kitabnya agak banyak sedikit nih, soalnya biasanya saya penjelasannya kepanjangan, akhirnya baca kitabnya agak maju-maju. Nah, kemudian yang aku wasiatkan kepadamu dengannya, bihi wa uharriduka alaih, dan aku memotivasi kamu dengannya pula. Ahutsuka alaih, uharriduka alaih, ahutsuka alaih. Apa wasiat berikutnya? Anta takhallaqa birrahmati tamma li khalqillahi 'ammah. Hendaknya kamu berakhlak dengan ar-rahmah at-tammah, kasih sayang yang sempurna, li khalqillahi 'ammah, kepada seluruh makhluk-makhluknya Allah, 'ammah secara keseluruhan, min adamiyyin wa ghairihi, baik dia manusia atau selain manusia, la siyamal muslimin, apalagi kepada sesama umat Islam. Tanamin ya, rasa rahmah, rasa cinta, rasa kasih sayang. Rahmah juga di sini bisa diartikan iradatu isalil khair, itu rahmah. Keinginan supaya kebaikan itu sampai kepada seseorang. Berarti kita punya rahmah kepada orang tersebut. Kita pengen dia baik nih, berarti itu namanya rahmah. Tanamin kasih sayang, saudara. Karena rahmah ini adalah modal kita buat peduli kepada sesama.
Dan rahmahnya di sini disebutkan oleh Al-Habib Ali bin Hasan, baik kepada manusia atau kepada selain manusia. Kepada selain manusia, kepada binatang. Islam ngajarin kita rahmah hatta kepada binatang. Hati-hati. Ada seseorang perempuan disebutkan. Ada seorang perempuan ngurung kucingnya sampai tuh kucing mati, diikat tuh kucing. Di zaman Nabi SAW nih. Ngurung kucing, diikat tuh kucing sampai kucingnya mati, nggak dikasih makan, dia lupa. Apa kata Nabi SAW? Dakhalat imra'atun nara fi hirratin habasatha. Ada seorang perempuan yang masuk neraka, kata Rasulullah SAW, fi hirratin habasatha, gara-gara kucing yang dikurung sampai mati. Gara-gara kucing bisa masuk neraka. Kenapa? Karena nggak ada kasih sayang. Makhluk sampai dibikin mati begitu, nggak ada kasih sayang. Sebaliknya, ada seorang pelacur dalam hadis, pelacur, tapi dia punya kasih sayang. Di perjalanan pulang dia lihat ada anjing kausan, yang kausan anjing lagi, saudara. Bayangkan, yang kausan anjing. Ini ceritanya pelacur yang kausan anjing. Anjing binatang najis, mughaladhah kita dalam mazhab Syafi'i. Ada anjing kausan, itu anjing. Dia mau ngambil minum di sumur, dia nggak bisa. Airnya lewat tuh pelacur. Lihat anjing lagi kausan, diambilin tuh air, diambilin minum itu air, kemudian diberikan kepada si anjing sampai si anjing hilang hausnya. Gara-gara itu apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa Ta'ala kasih taufik itu pelacur untuk taubat kepada Allah dan menjadi orang baik, akhirnya masuk surga gara-gara amalan itu, saudara. Bayangkan, ini dua gambaran yang kontras. Yang satu masuk surga gara-gara binatang, yang satu masuk neraka gara-gara binatang. Bedanya apa? Yang satu masuk surga gara-gara rahmah kepada makhluknya Allah, kasih sayang luar biasa. Yang satu masuk neraka gara-gara nggak ada rahmah sama makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ente bayangin, bikin kucing mati aja masuk neraka, apalagi ngebunuh 6 orang. Paham? Bikin kucing mati, bikin kucing nggak ada kasih sayang sama kucing, masuk neraka. Apalagi anak orang, ada babanya, ada ibunya, dibunuh, difitnah habis itu. Hati-hati, mendingan tobat dari sekarang, ngaku daripada nanti di neraka habisnya. Na'udzubillah min. Hati-hati, nggak ada rahmah, saudara. Makanya kadang-kadang, ya, kenapa para habaib ada yang rela sampai masuk penjara buat amar ma'ruf nahi munkar, nyampaikan kebenaran. Motifnya ini rahmah. Dorongannya, caranya mungkin kadang-kadang keras, penyampaiannya mungkin kadang-kadang tegas, tapi dorongannya rahmah, kasih sayang. Rahmah itu apa sih? Iradatu usulil khair, iradatu isalil khair. Bagaimana caranya kebaikan ini sampai? Bagaimana caranya yang masih mabok biar kagak mabok? Bagaimana yang caranya yang masih judi biar kagak judi? Bagaimana caranya ente ini yang ngebunuh, daripada disiksa di neraka, mendingan tobat di dunia, beresin, rapiin. Pintu tobat masih kebuka asal mau ngaku. Bagaimana caranya yang tadinya ngezalimin rakyat, daripada ente nanti bertanggung jawab di akhirat, mendingan sekarang beresin. Rahmah. Jadi ketika ulama kita, habaib kita, jangan diartikan rahmah ini melulu yang lembut, yang santun, yang ape aja diiyain. Ape aja diiyain kadang-kadang bukan melulu rahmah, saudara. Kalau orang ngelakuin jelek, ada orang tua anaknya lagi sakit, lagi batuk, flu berat, tahu-tahu itu anak dibiarin aja minum es, saudara. Alasannya apa? Kesian, biarin dia lagi kepengen. Saya mau tanya, orang yang begitu sayang, orang tua begitu sayang, bego loh. Tolong. Paham? Jadi yang namanya rahmah ini, kasih sayang, nggak melulu diartikan dalam bentuk kelembutan, nggak melulu diartikan dalam bentuk kesantunan. Ya, rahmah ini intinya apa? Iradatu isalil khair. Bagaimana caranya kebaikan itu sampai? Ya, bagaimana caranya orang-orang yang di luar Islam kita dakwain supaya masuk Islam? Karena kita punya keyakinan orang-orang di luar Islam nanti bakal sengsara di akhiratnya. Berjuang kita mati-matian supaya kita masuk Islam. Itu rahmah, kasih sayang itu, saudara.
Apalagi kalau kita bicara soal saudara-saudara kita yang saat ini kena bencana. Itu tadi secara luas tuh. Jadi Cianjur begitu luar biasa. Masya Allah, tabarakallah. Saya kemarin belum lama ke Cianjur bersama Majelis Syuro DPP FPI. Itu memprihatinkan betul, saudara. Memprihatinkan keadaannya. Yang meninggal dunia sudah lebih dari 300. 320 lebih yang meninggal. Yang hilang jumlahnya wallahu a'lam. Yang sakit-sakit ribuan. Yang ngungsi lebih dari 100.000. Lebih dari 100.000. Ibu bapak bayangin, ya, itu kalau udah ngungsi di tenda, mau masak repot, mau air bersih repot, mau kamar mandi repot kalau udah ngungsi. Lebih dari 100.000. Nah sekarang mana kasih sayang kita kepada sesama? Kita mau diem? Kita nggak mau bantu mereka? Kita nggak mau tolong mereka? Makanya mereka tuh relawan-relawan yang rela nginep berhari-hari di tempat bencana. Bahkan ini kata Habib Ali Al-Hamid bisa sampai 5-6 bulan ke depan ini. Ini bukan urusan pendek, urusan panjang. Bisa sampai 5-6 bulan ke depan karena rumah yang hancur jumlahnya nggak sedikit, saudara. Dan banyaknya rumah orang miskin yang mau makan aja susah, boro-boro bangun rumah. Kalau bukan kasih sayang kita, siapa lagi, saudara? Rahmah kita mereka mana? Mereka relawan yang turun dari awal gempa sampai sekarang dan sampai seterusnya di lapangan berjibaku, ngangkat jenazah dan lain sebagainya, saudara. Itu mereka hatinya dipenuhi dengan rahmah kepada umat Nabi Muhammad SAW. Nah sekarang tinggal kita, di mana rahmah kasih sayang kita kepada sesama hamba-hambanya Allah Subhanahu. Bahkan di sini dikatakan min adamiyin wa ghairihi, dari manusia atau selain manusia. Kalau udah bicara manusia, nggak lihat apa agamanya. Kalau udah bicara manusia, nggak lihat apa agamanya. Makanya imam besar kita Al-Habib Muhammad Rizik bin Husain bin Syihab hafizahullah ta'ala, Allah jaga beliau, saudara. Beliau selalu ngingetin tuh kalau udah bicara kemanusiaan. Kalau bicara akidah jangan sekali-kali campur aduk tuh. Bicara akidah jangan sekali-sekali dicampur aduk. Bicara akidah jangan sekali-sekali dikutak-katik. Tapi bicara kemanusiaan, ada orang kena musibah, ada orang kena bencana, jangan tanya apa agamanya, jangan tanya dari partai mana, jangan tanya dari kelompok mana. Bantu, tolong, jaga, lindungin, penuhin kebutuhannya. Nah perkataan seperti ini lahirnya dari mana? Dari rahmah, kasih sayang, saudara. Kasih sayang kepada sesama ibadallah. Tapi memang lasiyamal muslimin, apalagi kepada sesama muslim. Kepada yang non muslim kita disuruh merhatiin kalau ada orang susah, apalagi kepada sesama non muslim. Kira-kira jelas atau tidak? Faham? Nah, mudah-mudahan Allah penuhi hati kita dengan rahmah, insyaallah. Rahmah dengan sesama, sehingga kalau hati kita penuh dengan rahmah, maka Allah akan memberikan kita rahmatnya di dunia wal akhirah. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Kita lebih panjang lagi bahas tentang rahmah. Mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini saja dari saya, lebih kurangnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Dan ini saja yang saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.